a Gucci store. Oh my, oh my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Trimulya Pratama, mencerdaskan, mencerahkan. Nama saya Umi Girl, saya salah satu tutor di PKBM Trimulya Pratama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini saya akan mencoba membahas sedikit salah satu materi di pelajaran Bahasa Indonesia yang diajarkan di PKBM ini, yaitu mengenai teks negosiasi. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami bisa meningkatkan konten kami dan juga bisa berbagi kepada teman-teman semuanya. Untuk lebih lengkapnya mengenai teks negosiasi, kalian bisa simak video berikut ini. Untuk mengawali pembahasan pada hari ini, kita mulai dari pengertiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dari pengertian itu, kita bisa memaknai sendiri mengenai teks negosiasi, yaitu teks yang di dalamnya berisi tentang proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu seperti kerjasama atau kompetisi. Setelah kita memahami pengertian teks negosiasi, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri, tujuan, struktur, dan unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki karakter atau ciri-ciri yang membedakannya dengan teks-teks yang lain. Ciri-ciri teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. Dan yang terakhir, memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun tujuan bernegosiasi diantaranya, yang pertama, untuk mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Dan yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, atau istilahnya win-win solution. Sedangkan struktur dalam teks negosiasi diantaranya, yang pertama, orientasi atau pembukaan atau awalan dari sebuah percakapan. Yang kedua, permintaan, di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga, pemenuhan. Yang keempat, penawaran. Yang kelima, persetujuan. Dan yang terakhir, penutup. Sedangkan unsur-unsur kebahasaan dalam teks negosiasi diantaranya, yang pertama, bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Misalnya dalam kalimat, bagus itu bu, cocok untuk dipakai sehari-hari atau untuk souvenir. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang disampaikan yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Misalnya, kualitas kaos ini setara dengan impor loh bu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan ini bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Kemudian ciri yang keempat yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung.
Ciri kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif adalah kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Tepat artinya sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Kemudian ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu berisi pasangan tuturan. Ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Misalnya, coba ambilin contoh kaos yang berukuran XL. Ini loh Bu, kaos yang berukuran XL. Kemudian ciri kebahasaan selanjutnya menggunakan pronomina atau kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang mengganti nomina atau frasa nomina. Misalnya saya, kami, Anda, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber. Selain menggunakan kalimat langsung, dalam teks negosiasi biasanya juga menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Biasanya contohnya seperti ini. Baik Bu, saya mau beli beberapa buah. Kemudian menggunakan kalimat perbandingan. Untuk menambah wawasan mengenai teks negosiasi, kalian bisa simak contoh berikut ini. Di suatu hari, di sebuah pasar tradisional terdapat sebuah transaksi jual beli. Silakan Bu, mau beli apa? Dipilih. Kaos sepak bola untuk anak-anak, ada nggak ya? Oh, banyak Bu. Silakan dipilih sendiri ya. Kaos yang Real Madrid kok nggak ada ya? Sebentar ya Bu, saya cari dulu. Yang ukuran M ya? Wah, ini adanya ukuran L Bu. Waduh, ukuran anak saya kecil. Kalau segini kebesaran. Oh, nanti kan ini bisa dikecilkan Bu. Ini juga bisa dipakai sampai anaknya besar juga loh. Lumayan bisa menghemat. Harganya berapa? Yang ini cuma 35.000 Bu. Mahal banget. 20.000 ya? Nggak boleh Bu. Tambah 12.000 ya. Nggak mau ah. Kalau mau ya 25. Duh, segitu saya nggak punya untung dong. Coba tambah 5.000 Bu, boleh nggak? Yaudah, nih uangnya. Oke Bu, terima kasih. Gak sekalian sama sepatu bolanya Bu. Enggak ah, udah beli tadi. Ya ampun, ya sudah, terima kasih Bu. Oke, Selamat. sama-sama. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teks negosiasi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.